Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan bersama Bapak. Bentar, kan nggak boleh jalan-jalan ya? But by the way, selamat datang di channel Bicara Pajak bersama saya Faris Yustian. Kali ini kita membahas tentang belajar pajak ya. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana tutorial untuk mendapatkan insentif pajak, khususnya dalam rangka insentif pajak dalam rangka COVID-19 ini. Baik itu untuk PPh pasal 21 ataupun untuk PPh final untuk UMKM. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk belajar pajak atau belajar mengenal lebih dalam tentang ini. Penghasilan tidak kena pajak atau biasanya kita singkat menjadi PTKP. Nah, apa itu penghasilan tidak kena pajak? Mari kita simak materi berikut ini. Yang pertama adalah apa itu PTKP? Atau kalau biar lebih familiar, saya sebutnya PTKP saja ya, biar lebih gampang gitu. Apa itu PTKP? PTKP adalah pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan oleh undang-undang, khususnya undang-undang PPh. Nah, jadi kalau diartikan secara orang awam gitu ya, PTKP itu semacam biaya hidup yang diberikan oleh fasilitas yang diberikan oleh negara atau semacam fasilitas biaya hidup bagi seluruh wajib pajak gitu. Jadi semisal gini, kalau saya punya penghasilan, kira-kira berapa PTKP saya, berapa beban minimal biaya hidup saya gitu. Jadi PTKP ini, penghasilan tidak kena pajak ini nantinya akan mengurangi jumlah penghasilan kotor kita atau penghasilan bruto kita. Sementara kalau pajak penghasilan itu kan dihitung dari penghasilan netonya. Gitu. Jadi penghasilan neto PTKP itu dihitungnya dari penghasilan neto. Gitu. Jadi kan kalau rumus untuk menghitung pajak itu kan dari penghasilan bruto, kemudian ada pengurang. Pengurang ini bisa macam-macam ya. Bisa melalui karena biaya-biaya kalau dia pakai pembukuan, bisa karena norma kalau dia pakai pencatatan, bisa karena ada biaya jabatan, iuran pensiun, dan sebagainya kalau dia pegawai. Nah, tapi intinya rumus umumnya adalah penghasilan bruto dikurangi pengurang, kemudian ketemu penghasilan neto. Nah, penghasilan neto nantinya akan dikurangi PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, nanti hasilnya adalah penghasilan kena pajak atau biasanya saya sebutnya PHKP, penghasilan kena pajak. Nah, kenapa PTKP ini menjadi penting? Karena untuk melihat kira-kira Anda ini kira-kira kena pajak atau tidak. Karena tadi ya, kita anggap penghasilan tidak kena pajak ini sebagai fasilitas biaya hidup untuk Anda gitu. Jadi, batas berapa sih minimal Anda dikenakan pajak? Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan awamnya. Nah, berikutnya adalah aturannya di mana? Aturan PTKP sendiri untuk saat ini adalah di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2016. Ya, benar bahwa PTKP ini tidak berubah sejak tahun 2016. Memang namanya PTKP itu biasanya berubah. Terakhir 2016, sebelumnya ada PTKP 2015, terus sebelumnya ada 2013 dan sebagainya. Dan setiap perubahan ini biasanya bertambah nilainya. Jadi yang dulu mungkin awal-awal masih ada sekitar belasan juta, sekarang sudah PTKP itu mencapai paling tidak satu orangnya itu 54 juta rupiah satu tahun. Jadi biaya hidup, semacam biaya hidup atau fasilitas pengurang untuk wajib pajak itu sekarang paling tidak satu orang itu adalah 54 juta. Nah, ilustrasi detailnya seperti ini. Untuk diri sendiri, itu 54 juta. Artinya, ketika saya sudah menjadi wajib pajak, ketika saya sudah berpenghasilan, maka katakanlah saya bekerja sebagai karyawan misalkan. Kemudian saya dipotong penghasilannya, dipotong PPh pasal 21. Maka jika penghasilan saya kurang dari 54 juta, maka otomatis saya tidak dipotong pajak. Karena tadi ya, pakai rumus yang tadi, penghasilan bruto dikurangi pengurang, ketemu penghasilan neto. Penghasilan neto dikurangi PTKP. Nah,
Apabila penghasilan brutonya atau penghasilan netonya kurang dari PTKP, otomatis kan penghasilan yang dikenakan pajaknya kan nol. Ya kan, ilustrasinya gampangnya gini. Kalau misalkan penghasilan sebulan saya atau penghasilan setahun saya 50 juta bruto. Kemudian anggaplah netonya itu 45 juta misalkan. Penghasilan netonya 45 juta. Sementara penghasilan tidak kena pajak saya satu orangnya itu 54 juta, artinya kan minus ya. Nah, kalau minus itu artinya tidak ada yang dipotong pajak. Seperti itu. Itu kalau untuk diri sendiri. Tapi kalau misalkan Anda menikah, maka dapat tambahan lagi biaya hidupnya, semacam biaya hidup, itu 4,5 juta. 4,5 juta, jadi ditambah. Jadi 54 juta ditambah 4,5 juta kalau menikah. Gitu. Kemudian, kalau ternyata istrinya juga bekerja, dan penghasilan suami istrinya ini digabung, jadi penghitungan pajaknya juga ikut digabung. Berarti PTKP-nya juga ikut digabung. Berarti untuk dia sendiri 54, kemudian untuk istrinya 54, dan juga karena mereka menikah dapat tambahan 4,5 juta. Nah, sekarang kita ke tanggungan. Tanggungan itu juga dapat tambahan. Tanggungan ini bisa anak, bisa orang tua, bisa anak atau bisa orang tua atau mertua. Masing-masing tanggungan ini nilainya sama 4,5 juta. Maksimal 3 anggota keluarga. Jadi misalkan gini, saya punya anak 5 misalkan. Sementara ya yang hanya bisa ditanggung ya hanya 3. Kalau misalkan kita menanggung anak semua ya, yang kita tanggung katakanlah anak. Jadi walaupun anak saya 5, tetap yang ditanggung hanya 3 maksimal. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Ilustrasinya seperti ini. Sebelum masuk ke ilustrasi, kita ke poin-poin utamanya. Penghitungan PTKP atau untuk melihat PTKP adalah kondisi di awal tahun tersebut. Jadi misalkan sekarang tahun 2020. Berarti kita melihat kondisi di awal tahun 2020. Seperti apa statusnya. Misalkan pada saat awal tahun dia belum menikah, ya berarti PTKP-nya adalah hanya dia sendiri, 54 juta. Walaupun misalkan sekarang dia sudah menikah, misalkan di bulan April kemarin dia sudah menikah misalnya. Jadi walaupun di tahun itu dia sudah menikah, tapi kita melihatnya di awal tahun, di awal kondisi di awal tahun. Kemudian poin kedua adalah PTKP, untuk tanggungan itu hanya bisa digunakan, hanya bisa buat tanggungan untuk satu garis lurus ke atas sama satu garis lurus ke bawah. Itu sedarah dan semenda. Sedarah itu seperti gini. Kalau saya berarti kalau sedarahnya berarti orang tua atau anak. Semenda itu artinya dari pasangan kita. Contohnya misalkan kalau saya menikah, berarti kalau semenda saya itu berarti mertua atau anak tiri misalkan. Seperti itu. Tapi hanya bisa ke atas dan ke bawah. Tidak bisa ke samping. Contohnya adik misalkan. Adik, kakak, dan sebagainya itu sedarah. Tapi dia tidak bisa, tapi dia garis ke samping, bukan ke atas. Itu tidak boleh jadi tanggungan. Atau yang semenda misalkan kakak ipar, adik ipar misalkan, itu semenda kita, tapi tidak boleh jadi tanggungan. Jadi hanya bisa ke atas, 1 derajat ke atas, atau 1 derajat ke bawah. Hanya 1. Misalkan, kita bisa nggak nanggung kakek kita misalkan, atau nenek kita? Nggak bisa, karena itu udah 2 level. Udah dua garis ke atas. Atau ke cucu misalkan, itu juga tidak boleh. Jadi hanya bisa 1 garis ke atas, 1 garis ke bawah. Kemudian, karyawati yang suaminya bekerja, maka PTKP-nya itu ditanggung oleh suaminya. Artinya, PTKP dia yang karyawati tadi itu dianggap untuk dirinya sendiri. Jadi PTKP, jadi walaupun gini, misalkan karyawati ini sudah menikah, kemudian suaminya juga sudah bekerja. Nah, kalau misalkan mereka masing-masing kewajiban pajaknya dipisah misalkan, berarti PTKP istri 54, PTKP suami ya 54. Tapi PTKP untuk menikah itu ditanggung sama suaminya. Jadi kita anggap
karyawati tadi itu sama dengan dia tidak menikah atau dia untuk dirinya sendiri. Kecuali dengan catatan kalau ternyata suaminya tidak bekerja. Misalkan Anda misalkan sebagai seorang karyawati bekerja di sebuah perusahaan, sementara mohon maaf suaminya tidak bekerja mungkin karena sakit, maka Anda boleh menanggung PTKP suami. Dengan catatan Anda bisa menunjukkan ke pemberi kerja Anda, ke perusahaan Anda bahwa ini loh suami saya memang tidak bekerja. Paling tidak biasanya surat keterangan dari kecamatan bahwa suami saya tidak bekerja. Maka boleh PTKP Anda, misalkan Anda menikah dan punya anak satu, berarti Anda boleh menanggung status kawin tadi sama menanggung satu anak. Gitu. Jadi khusus karyawati itu normalnya kalau dua-duanya bekerja, maka PTKP karyawati hanya untuk dirinya sendiri. Tidak boleh menanggung misalkan ditambahkan dengan tanggungan menikah atau tanggungan anak dan sebagainya. Tapi kalau suaminya tidak bekerja, itu boleh tapi dengan catatan dia harus menunjukkan surat keterangan dari kecamatan bahwa suaminya tidak berpenghasilan atau suaminya tidak bekerja. Itu poin utamanya. Poin utama berikutnya adalah siapa tanggungan itu. Kalau tadi kan jelas ya, PTKP itu hanya ada 3 unsur. Untuk diri sendiri 54 juta. Kemudian kalau dia menikah, tambahannya 4,5 juta. Dan tanggungan maksimal 3. Nah, tanggungan ini kondisinya seperti apa? Pertama adalah dia harus tinggal dengan wajib pajak. Atau dengan Anda misalkan. Jadi misalkan gini, Anda menanggung orang tua. Berarti pastikan orang tua Anda itu tinggal bersama Anda. Kemudian orang tua itu tidak memiliki penghasilan. Artinya memang ditanggung sepenuhnya. Tapi kalau misalkan orang tuanya misalkan katakanlah masih pensiunan atau masih dia punya usaha kecil-kecilan walaupun penghasilannya tidak seberapa, maka itu tidak boleh ditanggung karena dia masih memiliki penghasilan sendiri. Jadi yang pertama tadi adalah tinggal bersama, artinya dirawat di rumah itu sama satu atap, kemudian tidak boleh memiliki penghasilan sendiri, artinya sepenuhnya ditanggung. Kemudian kalau anak, ya ditanggung oleh orang tuanya sendiri. Maksudnya kalau misalkan kayak anak tiri misalkan, bisa jadi kan, oke, ditanggung sebagian gitu ya. Satu oleh orang tua, oleh orang tua biologisnya, satu lagi oleh orang tua yang sekarang misalkan. Maka itu juga tidak boleh ditanggung. Jadi sepenuhnya ditanggung oleh orang tua sendiri. Maksimal ini adalah 3 tanggungan. Jadi misal kayak tadi, punya anak 3, kemudian punya orang tua yang tidak bekerja, ya kita harus milih yang 3 ini siapa, gitu. Karena maksimal hanya 3 tanggungan. Berikutnya adalah ilustrasinya seperti ini. Thomas adalah karyawan, tidak menikah atau belum menikah. Berarti PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya, ilustrasinya adalah TK0. TK ini artinya tidak kawin. Kemudian strip 0. 0 ini dia menunjukkan tanggungannya berapa. Jadi kalau TK0 artinya tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Atau belum kawin, belum ada tanggungan. Artinya PTKP-nya hanya untuk dia sendiri. 54 juta. Kemudian misalkan berikutnya dia menikah. Dan istrinya tidak bekerja. Maka statusnya jadi naik. Tapi ini potensinya, PTKP ini dia nanti hanya bisa berubah di tahun berikutnya. Jadi misalkan gini, Thomas di tahun 2019 dia belum menikah. Berarti di tahun 2019 PTKP Thomas adalah TK0. Kemudian di pertengahan tahun 2019 dia menikah. Artinya PTKP di tahun 2020 adalah K0, menjadi kawin dengan 0 tanggungan, belum punya anak misalkan. Berarti kawin dengan 0 tanggungan, belum ada tanggungan. Oke, itu di tahun 2020, PTKP 2020. Misalkan, di bulan Desember tahun 2020, anaknya lahir. Maka, di tahun 2021, PTKP-nya naik lagi, bertambah lagi, karena dia ada tanggungan di situ.
Maka yang berlaku PTKP di tahun 2021 adalah K1. Kawin untuk diri sendiri 54 juta, ditambah dia menikah 4,5 juta, ditambah tanggungan satu anak. Artinya totalnya adalah 63 juta. Ini posisi di tahun 2021. Kemudian misalkan di tahun 2021 istrinya ternyata ikut bekerja. Kemudian di tahun 2022 artinya kan PTKP-nya berubah lagi sekarang. Karena kondisi di awal tahun itu sudah berubah. Dari sejak tahun sebelumnya istrinya sudah bekerja. Katakanlah anaknya masih 1 misalkan. Ya udah berarti PTKP-nya berlakunya adalah kawin, istri, 1 tanggungan. Berarti ditambah 54 juta dikalikan 2 karena suami istri. Kemudian ditambahkan 4,5 juta karena dia menikah. Ditambahkan 4,5 juta lagi karena dia punya 1 tanggungan. Totalnya adalah 117 juta. Ini dengan catatan bahwa penghasilan mereka digabung. PTKP-nya jadi 1. Bukan PTKP, maaf. NPWP mereka jadi 1. Seperti itu ilustrasinya. Jadi kondisi di awal tahun. Jadi kita lihat dulu kondisi di awal tahun pada saat itu gimana statusnya. Berdasarkan dari tahun sebelumnya tentunya. Jadi nggak bisa berubah di pertengahan tahun. Jadi hanya bisa berubahnya di tahun berikutnya. PTKP itu. Oke, setelah kita lihat ilustrasinya, sekarang saya akan kasih soal atau contoh soal kurang lebih seperti ini contoh soalnya. Tony Wijaya status kawin mempunyai 2 orang anak kandung. Menanggung seorang adik kandung yang belum bekerja dan ayah seorang pensiunan yang sedang sakit. Oke, pada bulan Mei ini, tahun 2020 ini, anak pertama dan anak kedua baru berumur 3 tahun dan 1 bulan. Jadi artinya anak pertama umurnya 3 tahun di bulan Mei ini, kemudian anak yang kedua umurnya baru 1 bulan. Oke. Tony Wijaya juga menanggung seorang anak tiri umur 5 tahun dari istri pada pernikahan sebelumnya. Artinya dia juga ikut menanggung anak tiri. Ini anggaplah anak tirinya juga di rumah itu dan ditanggung sepenuhnya. Dan dia juga mempunyai anak angkat dari panti asuhan berumur 1 tahun. Tapi anak angkat ini belum memiliki akte. Jadi dia belum bisa masuk ke kartu keluarga. Nah, apa status PTKP tahun 2020-nya? Tahun 2020. Seperti apa jawabannya? Ada yang bisa menebak? Oke, kita akan lanjut ke contoh penghitungannya. PTKP-nya di tahun 2020 adalah, mari kita cek. Untuk diri sendiri jelas 54 juta ya. Untuk kawin jelas juga karena dia tadi sudah menikah. Nah sekarang kita ke tanggungan. Tanggungannya ternyata itu memang ada 6. Yang pertama adik kandung, ayah kandung, anak pertama, anak kedua, anak tiri, dan anak angkat. Nah dari ke-6 tanggungan ini, siapakah yang akan mendapatkan tanggungan di PTKP? Kita cek satu persatu. Yang pertama adik kandung. Apakah boleh atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Dia memang sedarah, tapi bukan garis lurus ke atas atau ke bawah. Tadi, sama. Seperti yang saya uraikan tadi. Adik kandung itu sedarah, tapi dia garisnya menyamping. Jadi tidak boleh jadi tanggungan. Oke. Kemudian berikutnya, ayah kandung. Boleh atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Karena ayah kandung tadi, walaupun dia sakit, dirawat, dan di rumah, ditanggung misalkan biaya pengobatan segala macamnya, tapi dia masih memiliki penghasilan dari pensiunan. Jadi dia tidak boleh ditanggung. Berikutnya, anak pertama, umur 3 tahun. Artinya, kalau umur 3 tahun, kondisi di awal tahun, berarti kan anak ini sudah ada, sudah lahir. Ya kan?
Kalau 3 tahun ya berarti di tahun 2019 anak ini sudah ada. Berarti dia boleh jadi tanggungan. Oke. Anak kedua sekarang, yang umur berapa tadi? 1 bulan. Kalau anak umur 1 bulan, kira-kira sudah masuk tanggungan nggak? Umur 1 bulan ini di bulan Mei. Artinya, kondisi di awal tahun 2020, apakah anak ini sudah lahir atau belum? Jawabannya adalah belum. Karena kan kalau Mei itu baru 1 bulan, artinya kan anak kedua ini lahir mungkin di bulan mungkin April atau Maret, ya kan? Kalau umurnya masih 1 bulan. Nah, berarti kondisi di awal tahun 2020, anak kedua ini belum lahir, berarti dia belum masuk tanggungan. Gitu. Berikutnya anak tiri. Kondisinya ditanggung semuanya. Berarti dia boleh ditanggung. Tapi ya dengan catatan tadi ya, bahwa anak tiri ini ditanggung sepenuhnya, bukan ditanggung sebagian. Kemudian yang terakhir anak angkat. Boleh atau tidak? Jawabannya adalah tidak, karena belum sah secara hukum. Artinya dia tadi ya belum ada akte, artinya dia belum bisa ditanggung. Walaupun secara kehidupan sehari-hari ya dia udah jadi anaknya kan, tapi dari sisi pajak itu belum bisa ditanggung karena belum punya akte, belum masuk ke kartu keluarga dan sebagainya. Nah, berarti tadi penghitungannya adalah yang pertama untuk dia sendiri 54 juta. Kemudian dia kawin atau menikah, tambahan lagi 4,5 juta tambahannya. Kemudian tambahan dari anak pertama 4,5 juta. Kemudian tambahan dari anak tiri sebesar 4,5 juta juga. Artinya status PTKP-nya adalah K2, kawin dengan 2 tanggungan. Nominalnya adalah sebesar 67.500.000. Artinya kondisi ini 67 juta, artinya kalau penghasilan setahun kurang dari 67 juta, siapa tadi ya? Pak Thomas ya? Bukan, Ding. Pak Tony Wijaya, kalau dalam 1 tahun penghasilan netonya kurang dari 67 juta, ya otomatis dia tidak dipotong pajak atau tidak dikenakan pajak. Kurang lebih seperti itu. Baik. Kurang lebih ini untuk materi PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Semoga bisa memberikan sedikit pemahaman mengenai pajak, khususnya untuk PTKP. Dan ingat, PTKP itu hanya diberikan ke wajib pajak orang pribadi. Jadi tidak ada istilah PTKP diberikan ke wajib pajak badan, ke perusahaan, dan sebagainya. Karena kan ya gimana, kan perusahaan nggak menikah kan gitu. Jadi hanya diberikan ke wajib pajak orang pribadi. Khususnya ke wajib pajak karyawan atau yang memiliki pekerjaan bebas. Nah, seperti apa nanti penghitungan selanjutnya? Silakan simak di edisi video-video berikutnya. Baik. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan subscribe jika channel ini dirasa bermanfaat. Silakan bunyikan notifikasi untuk video-video berikutnya. Kemudian silakan dengarkan podcast saya juga di Bicara Pajak Podcast yang tentunya akan membahas tema-tema seputar pajak. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silakan tinggalkan di kolom komentar. Selamat berpuasa bagi Anda yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.